يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan banyak sekali anugerah, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu marilah sama-sama kita mensyukuri atas apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwani wa akhwati, peserta kajian bedah ilmu waris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kondisi-kondisi bagian ahli waris. Insyaallah sekarang sudah akan banyak kita membahas tentang kasus-kasus, studi-studi kasus mengenai ahli-ahli waris. Jadi sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kali, ketika kita memiliki kemahiran matematika, hitung-hitungan, ini akan jelas membantu ketika kita menyelesaikan studi kasus-kasus. Jadi mudah-mudahan peserta semuanya matematikanya pada bagus, mudah-mudahan ya. Kalaupun misalnya tidak, insya Allah bisa mungkin dengan menggunakan alat kalkulator atau lain sebagainya, agar ketika nanti menghitung tidak terlalu kesusahannya. Intinya mengetahui caranya bagaimana mendapatkan aslul masalah, bagaimana mendapatkan bagian ahli waris, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 ayat di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Tapi sebelumnya maaf saya majukan karena posisi saya sekarang ini sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya tiba di Saudi Arabia. Jadi kami majukan berhubung pada jam, kalau di Saudi Arabia jam 5 kurang seperempat, atau maaf jam 6 kurang seperempat itu masuk waktu subuh di Saudi Arabia. Jadi kita majukan biar kita selesai sebelum waktu subuh di Saudi Arabia, tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat slide yang kami bagikan di grup, bisa dibuka silahkan. Baik. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah kondisi bagian ahli waris, yaitu suami, istri, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki. Adapun cucu laki-laki dan cucu perempuan ini merupakan keturunan dari anak laki-laki sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi jangan ditanya lagi
Kenapa cucu dari keturunan perempuan tidak termasuk ahli waris? Sudah memang begitu ketentuannya. Baik. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai bagian suami. Suami itu hanya mendapatkan 2 jatah bagian. Yang pertama 1/2 dan 1/4. Adapun landasan hukum terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarak. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jadi jatahnya suami itu hanya 2. Yang pertama 1/2. Kenapa 1/2? Dia mendapatkan 1/2 apabila tidak ada far'u waris. Sebagaimana kita sudah jelaskan, far'u waris itu adalah anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, dan semua keturunan dari garis laki-laki, baik itu cicit laki-laki dari keturunan laki-laki, itu semuanya merupakan ahli waris. Jadi selama tidak ada far'u waris, maka semuanya atau suami akan mendapatkan 1/2. Manakala far'u waris yang di bawah ini tidak ada. Jadi ini gambarannya dalam slide kurang lebih. Far'u waris di bawah ini tidak ada, maka suami akan mendapatkan 1/2. Taib. Untuk contohnya bisa kita lihat ada kasus seorang wanita, yang jelas wanita muslimah, wafat meninggalkan suami dan ayah. Suami mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'u waris. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan, dan seterusnya. Ayah mendapatkan asobah, insya Allah nanti akan lebih jelas ketika kita masuk pembahasan tentang bagian atau kondisi ayah. Ayah pun mendapatkan asobah karena tidak ada far'u waris. Lihat, 1/2, maka kita tentukan aslul masalahnya adalah 2. Sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, ini yang perlu diingatkan, aslul masalah ini ada 7 angka. Ketika dia berkenaan dengan furudul muqaddarah, kita ketahui furudul muqaddarah fi kitabillah itu ada 6, ada 1/2, ada 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Manakala yang 6 ini ada, maka tidak akan jauh dari 7 angka. Yang pertama adalah angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, angka 12, dan angka 24. Maka tidak akan jauh dari 7 angka tersebut. Berhubung bagian suami 1/2, maka kita tuliskan aslul masalahnya adalah 2. 2 dikali 1/2 sama dengan 1, maka sisanya asobah untuk ayah 1. Lihat, ketika harta warisan yang ditinggalkan adalah 200 juta, maka lihat cara menghitungnya. Bagian suami maka setengah. 1/2 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Begitu juga jatahnya ayah setengah. 1/2 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Maka sudah jelas ya, jatahnya suami 100 juta, jatahnya ayah 100 juta, maka total semuanya adalah 200 juta. Baik, yang selanjutnya, contoh selanjutnya, wanita wafat meninggalkan suami, nenek dari ibu, dan ayah. Maka bisa kita lihat di sini tidak ada far'u warisnya. Maka suami pun mendapatkan 1/2, nenek mendapatkan 1/6. Nanti penjelasannya ketika kita masuk pada pembahasan nenek ya. Nenek dari ibu itu merupakan ahli waris. Begitu juga ayah akan mendapatkan asobah. Karena apa? Tidak ada far'u waris. Lihat, 1/2 dan 1/6. Maka berapa yang bisa membagi 2 penyebut tersebut?
Sebagaimana tadi saya katakan, rumusnya apa? Hanya ada 7 saja. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Yang bisa membagi 6 dan 2 adalah angka 6. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Maka ayah mendapatkan asobah. Asobah ini adalah sisa. 6 dikurang 3, 4 dikurang 1 sama dengan 2. Maka kita berikan 2 saham ini kepada ayah. Lihat cara menghitungnya. Untuk suami dia mendapatkan 3/6 dikali 300 juta. Maka masing-masing atau suami mendapatkan 150 juta. Cara menghitungnya mudah. 300 juta dibagi 6 dulu berapa? 50 juta. 50 juta dikali 3 sama dengan 150 juta. Maka jatahnya nenek adalah 1/6. 1/6 dikali 300 juta sama dengan 50 juta. Sedangkan ayah mendapatkan 2/6 dikali 300 juta sama dengan 100 juta. Maka lihat, 150 juta ditambah 50 juta, 200 juta ditambah 100 juta, maka totalnya sama 300 juta. Maka ini penyelesaian di kasus nomor 2. Taib. Yang selanjutnya, suami mendapatkan 1/4. Kenapa mendapatkan 1/4? Apabila ada far'ul waris. Berarti kebalikannya. Kalau 1/2 tidak ada far'ul waris, sedangkan 1/4 ia ada far'ul waris. Lihat. Kalau tadi kita kasih X, sekarang kita kasih bulatan, bahwasanya suami ini akan mendapatkan 1/4 apabila salah satu dari far'ul waris ini ada. Kalau ada anak perempuan, maka suami mendapatkan 1/4, atau cucu perempuan, atau cucu laki-laki, atau cicit laki-laki, atau cicit perempuan dari jalur laki-laki saja. Jadi manakala ada far'ul waris, maka suami mendapatkan 1/4. Taib. Contoh kasusnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Maka sudah bisa ketahuan anak laki-laki di sini ada, maka suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris sebabnya. Begitu juga anak laki-laki mendapatkan asobah. Insya Allah nanti pada pembahasan anak laki-laki akan lebih jelas lagi. Asobah ini artinya sisa. Maka lihat 1/4. Maka tinggal ditulis 4 aslul masalahnya. 4 kali 1/4 sama dengan 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini yang menjadi sisa untuk anak laki-laki. Cara menghitungnya lihat, 1/4 dikali 800 juta. Karena harta yang ditinggalkan adalah 800 juta. 800 juta dibagi 4 sama dengan 200 juta. Dikali 1 sama dengan 200 juta. Anak laki-laki sisanya 3/4 dikali 800 juta sama dengan 600 juta. Taib. Kasus yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, dan seorang cucu laki-laki. Warisan yang ditinggalkannya adalah 120 juta. Taib. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Begitu juga ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Nanti akan kita jelaskan ketika masuk pada pembahasan ibu. Cucu laki-laki pun demikian mendapatkan asobah, sisa. Taib. 4 dengan 6 berapa aslul masalahnya? Aslul masalahnya adalah 12. Karena yang bisa membagi 4 dan 6 adalah angka 12. Cari kelipatan persekutuan terkecil. Bisa 24, tapi 24 lebih besar dari angka 12. Maka kita tulis 12. 12 kali 1/4, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 kali 1/6 sama dengan 2. Maka lihat, 12 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7. Maka 7 diberikan kepada cucu laki-laki. Suami mendapatkan 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta untuk jatahnya suami. Ibu mendapatkan 2/12 dikali 120 juta sama dengan 20 juta. Sedangkan cucu laki-laki 7/12 dikali 120 juta sama dengan 70 juta. Lihat, 30
ditambah 20 ditambah 70, maka totalnya percis 120 juta. Kalau totalnya tidak sama dengan harta yang ditinggalkan, berarti penyelesaiannya ada yang salah. Toib, yang selanjutnya bagian dari istri. Istri mendapatkan 1/4 dan 1/8. Toib, yang perlu diperhatikan, Islam membolehkan seorang suami berpoligami maksimal 4 istri. Jadi jatah 1/4 dan 1/8 ini untuk istri yang ditinggalkan oleh suami, yang jelas istri yang sah. Sebagaimana kita sudah jelaskan sebab-sebab adanya waris. Toib, yang pertama suami mendapatkan 1/4. Adapun landasan dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum, yang artinya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Toib, kenapa istri mendapatkan 1/4? Karena tidak ada fal'ul waris. Toib, gambarannya bisa dilihat di depan. Tidak ada fal'ul waris sebagaimana dijelaskan tadi pada kondisi suami. Tidak ada anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki dari jalur laki-laki ya. Begitu juga cicit dan seterusnya. Intinya keturunan dari jalur laki-laki. Apabila tidak ada mereka fal'ul waris, maka istri mendapatkan 1/4. Kasusnya seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri dan ayah. Istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak ada fal'ul waris. Ayah mendapatkan asobah karena tidak ada fal'ul waris juga. Maka 1/4 kita tinggal langsung tunjuk. Yang bisa membagi 4 adalah angka 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Asobah, maaf ini ada yang salah, 3 ini ya, bukan 1. Baik. Nanti saya akan ganti ya di slide di slide-nya. Baik, jadi ayah ini yang dimaksudkan 3 ya. Karena 4 dikurang 1 sama dengan 3. Taib, istri mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Ayah mendapatkan 3/4 dikali 400 juta sama dengan 300 juta. Maka totalnya sama. Yang selanjutnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, nenek dari ayah dan ayah. Harta warisannya yang ditinggalkan adalah 600 juta. Maka istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Sedangkan nenek mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalangi dia. Nanti akan ada penjelasan ketika masuk pada pembahasan nenek. Sedangkan asobah didapatkan oleh ayah karena tidak ada far'ul waris. Toib, 4 dengan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Maka sisanya adalah 12 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7. Maka bagiannya istri adalah 3/12 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Nenek bagiannya 2/12 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Dan ayah 7/12 dikali 600 juta sama dengan 350 juta. Maka totalnya sama, 350 juta tambah 100, 4,5 ditambah 150 juta sama dengan 600 juta. Baik, suami mendapatkan 1/8. Tadi kita jelaskan suami mendapatkan, maaf ini salah ya, harusnya istri tadi ya, ini salah. Baik, bisa dilihat. Yang ini istri 1/4. Terus yang selanjutnya ini, maaf nanti kita ganti ya. Ini adalah istri mendapatkan 1/8 apabila ada far'ul waris. Gambarannya lihat. Tadi kita X, sekarang kita bulati.
Apabila ada salah satu dari anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka istri mendapatkan 1/8. Lihat contoh kasusnya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki, maka harta warisannya adalah istri mendapatkan 1/8 karena ada fardul waris. Sedangkan anak laki-laki yang mendapatkan asobah atau sisa. Maka 1/8 asul masalahnya 88 kali 1/8 sama dengan 1, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka lihat bagian istri 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta. Jatahnya anak laki-laki 7/8 dikali 800 juta sama dengan 700 juta. Taib. Kasus berikutnya, seorang anak laki-laki wafat dan meninggalkan istri, ibu dan seorang cucu laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Sedangkan asobah didapatkan oleh cucu laki-laki karena tidak ada yang menghalangi dia. Insya Allah nanti ketika pembahasan tentang cucu laki-laki akan lebih jelas lagi. 6 dengan 8. Taib, tadi udah ada 12. Sekarang 6 dengan 8 yang bisa membagi keduanya berapa? Maka angka 24 yang bisa membagi keduanya. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dibagi 1/6 sama dengan 4. Maka sisanya adalah 24 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 17. Maka pembagiannya adalah istri mendapatkan 3/24 dikali 240 juta, lalu hasilnya adalah 30 juta. Ibu mendapatkan jatah 4/24 dikali 240 juta sama dengan 40 juta. Cucu laki-laki 17/24 dikali 240 juta sama dengan 170 juta. Maka total semuanya adalah 240 juta. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan anak laki-laki. Anak laki-laki, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan dua kondisi. Ia mendapatkan pertama kondisi asobah binafsih. Sebagaimana sudah kita jelaskan, dia menyendiri, tidak ada saudara perempuannya. Sedangkan asobah bil ghair adalah ia dengan saudara perempuannya. Lihat. Apabila anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan mayit, maka bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. So nanti dalilnya akan kita jelaskan di depan. Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-haiku al-faraidhu bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya atau sisanya bagi laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya anak laki-laki yang lebih dekat, selanjutnya cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, sepupu laki-laki kandung, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki seayah. Maka itu urutan mulai dari awal sampai akhir. Ini sudah merupakan ketentuan. Kenapa kok keponakan perempuan tidak mendapatkan ahli waris atau bukan bagian dari ahli waris? Sudah demikian yang diajarkan dan disepakati oleh ijma' sahabat. Taib. Asobah binafsi
anak laki-laki mendapatkan asobah binafsi, syaratnya, sebabnya hanya satu, apabila tidak bersama dengan saudara perempuannya, yaitu anak perempuan si mayit. Lihat gambarannya dalam slide, anak laki-laki mendapatkan asobah, kita kasih kode ASH, itu artinya asobah binafsi. Tidak ada anak perempuan. Anak perempuan ini baik memang anak kandung, maksudnya memang dia ini saudara dari si anak laki-laki tersebut, satu ayah dan satu ibu, atau memang hanya dari pihak ibu dan ayah. Intinya apa? Anak perempuan tersebut anak perempuan si mayit yang meninggal dunia. Taib, kasus-kasus contohnya, seorang laki-laki wafat, dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkannya adalah 200 juta. Lihat, istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Sisanya atau asobah binafsi didapatkan oleh anak laki-laki karena tidak ada saudara perempuannya. Maka ia mendapatkan sisa. Kita ketahui bahwasanya sisa ini diberikan setelah ashabul furud. Maka istri mendapatkan 1/8. 8 kita jadikan asal masalah. 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka 1/8 dikali 200 juta sama dengan 25 juta. Cara menghitungnya lihat, 200 juta 200 dibagi 8 sama dengan 25 juta. Maka dikali 1 sama dengan 25 juta. Sedangkan anak laki-laki jatahnya 7/8. 7/8 dikali 200 juta sama dengan 175 juta. Kasus yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Maka harisannya yang ditinggalkan adalah 500 juta. Lihat, kalau misalnya hanya satu saja yang ditinggalkan oleh si mayit dan itu anak laki-laki, maka semua hartanya milik anak laki-laki. Jadi total 500 juta yang ditinggalkan oleh si mayit milik sepenuhnya anak laki-laki. Karena yang lain kalaupun ada akan terhalang. Misalnya ada paman terhalang. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Taib, kasus berikutnya, seorang wanita wafat meninggalkan 3 anak laki-laki. Warisan yang ditinggalkannya adalah 600 juta. Ikhwan wa akhwati, bisa dilihat kalau misalnya semua satu jenis anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka bagiannya itu akan sama semua. Lain cerita kalau ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan maka berlaku laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Berhubung anak laki-laki semuanya, maka untuk menentukan aslul masalah kita tinggal menghitung dari total berapa ahli waris yang ditinggalkan. Maka berhubung ada 3 orang ahli waris, maka tulislah asul masalahnya 3, maka masing-masing mendapatkan 1 saham. 1/3 untuk anak laki-laki yang pertama, anak laki-laki kedua, dan yang ketiga. Maka 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Dan masing-masing anak laki-laki mendapatkan 200 juta. Baik, yang berikutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan 3 orang anak laki-laki. Suami dia mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki dia mendapatkan asobah. Asobah itu sisa. Maka 1/4 untuk menentukan asul masalahnya kita tulis 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini 3 saham untuk 3 anak laki-laki. Berhubung bisa langsung dibagi, maka kita langsung bagikan. Tulis ulang 4, 1, 1, 1, 1. Tetapi kalau misalnya tidak bisa dibagi, maka kita kalikan berapa total ahli warisnya. Baik, suami mendapatkan 1/4. 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 1/4 juga. Dikali 400 juta, maka hasilnya 100 juta.
maka masing-masing anak laki-laki yang pertama, yang kedua, yang ketiga mendapatkan 100 juta. Baik, ia mendapatkan asobah bil goer apabila bersama dengan saudara perempuannya atau anak perempuan si mayit. Maka di sini berlakulah bagian laki-laki 2 kali daripada perempuan. Kita kasih kode di sini AB, artinya asobah bil goer. Kasus-kasusnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan adalah 400 juta. Kita bisa lihat suami ini mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Sedangkan asobah bil goer didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Lihat bagiannya, anak laki-laki ini 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Maka kita tentukan asul masalahnya adalah 4 dikali 1/4 sama dengan 1, jatahnya suami, maka sisanya adalah 3. Berhubung 3 bisa dibagikan langsung, karena laki-laki ini dia 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, maka langsung bisa dibagikan jatahnya. Anak laki-laki 2 saham, sedangkan anak perempuan 1 saham, jadi tidak perlu dikalikan. Maka tulis kembali 4, 1, 2, 1. Suami mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Anak laki-laki mendapatkan 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan anak perempuan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Baik. Yang berikutnya, seorang anak laki-laki wafat meninggalkan istri, lalu meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan adalah 240 juta. Maka istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Siapa dia? Anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu anak laki-laki dan anak perempuan dia mendapatkan asobah atau asobah bil goer. Lihat bagian anak laki-laki ini 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi ada 3 bagian di sini. 8 dikali 1/8 1, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Lihat 7 dibagi 3 tidak bisa. Maka keluarlah angka 3 agar bisa memecahkan perkaliannya. 3 dikali 8 sama dengan 24. 24 dikali 1/8 sama dengan 3, maka sisanya adalah 21. 21 sudah bisa membagi 3 bagian, masing-masing bagian adalah 7. Maka untuk jatahnya anak laki-laki 14 dan anak perempuan 7. Percis anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Maka jatahnya 24 dikali 240 juta. Untuk jatahnya istri sama dengan 30 juta. Anak laki-laki mendapatkan 140 juta, anak perempuan mendapatkan 70 juta. Baik, yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka apabila tidak ada furud atau bagian-bagian yang pasti, misalnya yang mendapatkan seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka semuanya milik anaknya. Bagaimana cara mendapatkan aslul masalah 5? Kita ketahui ketika anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan, bagian laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan hanya mendapatkan 1 bagian. Maka totalkan, anak laki-laki 2 tambah 2 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka keluarlah angka 5. Tulis sahamnya anak laki-laki 2, 2 dan 1 untuk anak perempuan. Maka 2/5 dikali 250 juta sama dengan 100 juta. Anak laki-laki yang kedua mendapatkan 100 juta juga. Dan anak perempuan dia mendapatkan 1/5 dikali 250 juta sama dengan 50 juta. Baik, yang selanjutnya, anak perempuan. Bagian anak perempuan ini ada 3 kondisi. Yang pertama, dia mendapatkan 1/2, 2/3 dan asobah bil goer. Adapun dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak
wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi. Baik. Cukup sampai sana, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, ini bagian untuk ayah dan ibu. Baik, yang artinya lihat, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Selanjutnya, dan jika anak itu semuanya perempuan, jadi kalau misalnya tidak ada anak laki-laki dan semua anaknya itu perempuan dan jumlahnya lebih dari 2. Taib ikhwan wa akhwati, banyak yang bertanya, kenapa dalam kalimat fauqos nataini, lihat, mislu fa in kunna nisa'an fauqos nataini, di atas 2, tetapi ketika dalam penghitungan 2 pun sudah termasuk jatahnya untuk anak perempuan. Maka kami jelaskan bahwasannya sebagaimana sudah kita terangkan, ada yang bertanya dari salah satu ikhwan bahwasannya kenapa fauqos nataini ini 2 pun sudah termasuk. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. Kalau misalnya 2 itu namanya mutsanna. Tetapi dalam ilmu faraid, ini yang perlu dicamkan dan diingat, bahwasannya setiap 2 atau lebih itu sudah dianggap jamak. Jadi kalau misalnya ada saudara 2 orang, itu sudah dikatakan jamak dari saudara. Begitu juga anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, manakala dia 2 itu sudah bisa dikatakan sebagai jamak. Dikuatkan dari pembagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, sedangkan harta tersebut diambil oleh pamannya. Maka ketika diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikanlah untuk 2 anak tersebut 2/3. Maka di sini bisa kita simpulkan, anak perempuan apabila dia 2 atau lebih, itu dia sudah mendapatkan 2/3, ya. Baik. Yang pertama akan kita bahas tentang jatah dia yang setengah. Kenapa anak perempuan mendapatkan setengah? Sebabnya adalah apabila dia sendiri. Yang kedua, apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki si mayyit. Baik. Lihat, bisa dilihat ilustrasinya dalam bagan. Kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, maka si anak perempuan kalau sendirian dia mendapatkan 1/2. Taib, contoh kasusnya, seorang anak laki-laki wafat, meninggalkan istri, seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki. Harta warisannya 400 juta. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Cucu perempuan dia mendapatkan 1/2. Pertama, dia sendiri. Kedua, tidak ada muasibnya. Taib, kita akan sering mengenal tentang kata muasibnya. Kenapa demikian? Muasibnya ini adalah yang menjadikannya asobah atau saudara si mayit, atau saudara atau anak yang ditinggalkan oleh si mayit. Cucu laki-laki mendapatkan asobah karena tidak ada yang menghalanginya. Taib, 8 dengan 2. Berapa asul masalah yang bisa membagi keduanya? Maka tulislah angka 8. 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 kali 1/2 sama dengan 4. Maka sisanya 8 kurang 1 kurang 4 sama dengan 3. Jatahnya istri 1/8 kali 400 juta sama dengan 50 juta. Anak perempuan 4/8 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Sedangkan cucu laki-laki 3/8 dikali 400 juta sama dengan 150 juta. Baik. Yang selanjutnya, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan dan seorang paman kandung. Harta warisannya adalah
400 juta. Lihat, yang pertama akan kita hitung jatahnya suami. Suami itu mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Siapa dia? Anak perempuan. Dan anak perempuan di sini pun mendapatkan 1/2 karena pertama dia sendiri. Dan yang kedua tidak ada muasibnya. Siapa muasibnya? Anak perempuan, yaitu anak laki-laki si mayit. Sedangkan paman kandung ia mendapatkan asobah sisa. Maka asul masalah dari angka 4 dan 2 adalah 4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. 4 kali 1/2 sama dengan 2. Maka 4 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 1. Toib, untuk suami 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Anak perempuan mendapatkan 200 juta. Dan paman kandung mendapatkan 100 juta. Toib, sekarang bagian anak perempuan mendapatkan 2/3. Syaratnya adalah apabila jamak. Maka jamak di sini kami tekankan ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila 2 atau lebih. Jadi 2 sudah termasuk. Mau 3, mau 4, 5, 6 dan seterusnya, itu jatahnya bagi anak perempuan adalah 2/3. Yang selanjutnya tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau muasibnya, karena muasibnya anak laki-laki ini akan menjadikan dia asobah. Lihat ilustrasinya, anak laki-laki tidak ada dan anak perempuan lebih dari 1 atau jamak, dia mendapatkan 2/3. Kasusnya seorang anak laki-laki wafat meninggalkan istri, 2 anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 240 juta. Maka istri lihat mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Siapa dia? Anak perempuan. Anak perempuan berhubung ada 2 orang, maka dia mendapatkan berapa? Mendapatkan 2/3. Ya, mendapatkan 2/3. Sedangkan saudara laki-laki kandung dia mendapatkan asobah sisa. Lihat, 3 dengan 8. Kita kembali ke 7 angka tersebut. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Yang bisa membagi keduanya ini berapa? Maka keluarlah angka 24. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 2/3. Lihat caranya. 24 dibagi 3 terlebih dahulu sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Maka sisanya 24 dikurang 3 dikurang 16 sama dengan 5. Lihat, berhubung 16 bisa langsung dibagi untuk 2 anak perempuan, masing-masing mendapatkan 8 dan 8. Ya. Lihat, istri mendapatkan 3/24 dikali 240 juta sama dengan 30 juta. Anak perempuan 80 juta. Anak perempuan yang kedua 80 juta. Dan saudara laki-laki kandung mendapatkan 50 juta. Baik, kasus selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami, 2 anak perempuan dan seorang sepupu laki-laki kandung. Jadi kalau ada ahli waris yang belum kita jelaskan tentang kondisinya, kita menerima saja ya, menerima saja. Nanti ketika masuk dalam pembahasan ayah misalnya, ibu atau sepupu laki-laki kandung, paman kandung, saudara laki-laki saya, nanti akan kita jelaskan lebih detail ketika kita membahas tentang bagian ahli waris tersebut. Suami dia mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Siapa dia? Anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan 2/3 karena ada 2 orang. Sepupu laki-laki kandung mendapatkan asobah. 4 dengan 3 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. 12 kali 1/4 berapa? Sama dengan 3. 12 kali 2/3 sama dengan 8. Maka bisa langsung dibagikan masing-masing untuk anak perempuan 4 dan 4. Sedangkan sisanya adalah 1. Maka pembagiannya suami dapat 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. 4/12 untuk anak perempuan dikali 120 juta sama dengan 40 juta. Anak perempuan yang kedua 40 juta dan sepupu laki-laki kandung sisanya mendapatkan 10 juta. Baik. Yang selanjutnya ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Asobah bil goer berarti apa? Ada dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki si mayit yang menjadikannya asobah. Lihat ilustrasinya, apabila ada anak laki-laki dan anak perempuan bertemu, maka dia mendapatkan asobah bil goer atau kita kasih tanda AB. Kasusnya, seorang anak wafat, seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 400 juta. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Maka sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan laki-laki itu dia 2 bagian. Laki-laki itu 2 bagian, sedangkan perempuan dia hanya 1 bagian. Lihat. Maka asul masalahnya adalah 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sisanya 3 ini bisa langsung dibagikan. Karena apa? Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, totalnya adalah 3. Maka langsung bagikan, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Lihat hasilnya, 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Anak laki-laki mendapatkan 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan anak perempuan mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Yang selanjutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Warisannya adalah 200 juta. Maka bisa kita lihat anak laki-laki ini dia 2 bagian. Anak perempuan 1. Jadi totalnya 4. Maka simpanlah aslul masalahnya 4. Bagikan untuk laki-laki 2 saham, untuk anak perempuan 1 saham, untuk anak perempuan satunya lagi 1 saham. Maka totalnya adalah 4. Taib. 2/4 dikali 20 juta, 200 juta, maaf ini salah ya. Ini maksudnya 200 juta kurang nolnya. Maka hasilnya adalah 100 juta. Jadi 200 juta dibagi 4 sama dengan 50 juta. 50 juta kali 2 sama dengan 100 juta. Lalu anak perempuan masing-masing mendapatkan 50 juta. Jadi 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dan anak perempuan yang kedua pun mendapatkan 50 juta yang sama. Baik, sekarang kita akan masuk ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini pertama bagian dia akan terhalang. Kenapa terhalang? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Begitu juga dia mendapatkan asobah binafsih atau kita kasih kode ASH. Begitu juga dia mendapatkan asobah bil ghair AB. Lihat, apabila cucu laki-laki bertemu dengan cucu perempuan mayit, berarti apa? Dari keturunan laki-laki. Maka cucu laki-laki adalah 2 kali lipat bagiannya daripada cucu perempuan, 2/1. Baik. Dalilnya adalah yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Maka ini pun menjelaskan tentang keturunannya, baik itu cucu, baik itu cicit, selama memang dia ahli waris. Begitupun Rasulullah bersabda, al-hiqu al-faraidhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Bukhari, Muslim. Baik. Mahjub atau terhalang, yang pertama kali kita akan membahasnya. Jadi cucu laki-laki ini dia akan terhalangi oleh siapa?
oleh anak laki-laki si mayit. Kalau dia bertemu dengan anak laki-laki si mayit, maka dia akan terhalang. Lihat contohnya. Ini ilustrasinya ya. Kalau misalnya ada anak laki-laki, maka si cucu ini akan mendapatkan mahjub atau kodenya M. Lihat kasusnya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang cucu laki-laki. Cucu laki-laki dia akan mahjub atau terhalang. Kenapa demikian? Karena ada anak laki-laki. Maka lihat, asal masalahnya 8 kali 1/8 1, sisanya 7. Istri mendapatkan 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta. Anak laki-laki 7/8 dikali 800 juta sama dengan 700 juta. Baik, sekarang asobah binafsih. Kenapa cucu laki-laki mendapatkan asobah binafsih? Lihat, yang pertama tidak bersama dengan saudara perempuannya. Berarti apa? Cucu perempuan atau anak pamannya. Anak pamannya di sini sama-sama cucu perempuan si mayit. Mungkin bisa jadi itu anak pamannya, atau bisa jadi juga memang itu saudara perempuan kandungnya. Jadi manakala itu cucu perempuan dari keturunan laki-laki si mayit, maka ini akan mempengaruhi dia dari asobah binafsi menjadi asobah bilgoer. Intinya tidak ada saudara perempuannya atau anak pamannya, cucu perempuan si mayit. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi dia. Siapa yang menghalangi dia? Anak laki-laki. Lihat ilustrasinya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak cucu perempuan. Nah ini, dia akan mendapatkan asobah binafsi. Kasusnya lihat, istri, ada orang wafat meninggalkan istri dan cucu laki-laki, hartanya 200 juta. Maka si istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Siapa dia? Cucu laki-laki. Lalu sisanya untuk cucu laki-laki, 8 dikali 1/8 sama dengan 1. Cucu laki-laki, maaf ini bukan 1 ya, tapi 7. Maaf salah, nanti kita betulkan ya, 7. Maka hasilnya istri mendapatkan 1/8, cucu laki-laki mendapatkan 7/8. Maka karena 200 juta yang ditinggalkan, 25 juta untuk istri, 175 juta untuk cucu laki-laki. Yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan seorang cucu laki-laki, harta warisannya adalah 500 juta. Berhubung hanya anak atau yang ditinggalkan cucu laki-laki saja, lihat alasannya tidak ada cucu perempuan, tidak ada yang menghalangi. Maka semua harta 500 juta diberikan kepada siapa? Diberikan kepada cucu laki-laki, karena dia memang ahli waris tunggal. Yang selanjutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan 3 orang cucu laki-laki. Kalau misalnya cucu laki-laki ini sama satu jenis, tidak ada cucu perempuan, maka masing-masing mendapatkan 1 bagian. Maka hitung saja 3 ahli waris, kita simpan 3, masing-masing saham mendapatkan, masing-masing ahli waris mendapatkan 1 saham. Cucu laki-laki 1/3 kali 600 juta sama dengan 200 juta. Lalu cucu laki-laki yang kedua mendapatkan 200 juta, dan cucu laki-laki yang ketiga mendapatkan 200 juta juga ya. Baik. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan 3 orang cucu laki-laki. Harta warisannya adalah 400 juta. Baik. Suami mendapatkan 1/4. Simpan asal masalahnya 4. Sisanya untuk cucu laki-laki sama dengan 3. 3 ini untuk 3 ahli waris atau 3 cucu laki-laki. Maka langsung bagikan saja masing-masing 1. Berhubung harta yang ditinggalkan 400 juta, maka suami mendapatkan 100 juta. Begitupun cucu laki-laki masing-masing mendapatkan 100 juta. Baik, asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini cucu laki-laki mendapatkannya apabila bersama dengan saudara perempuannya atau anak pamannya, cucu perempuan si mayit. Dan yang kedua, apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu anak laki-laki. Lihat ilustrasinya dalam bagan
cucu perempuan dan cucu laki-laki bertemu, kita kasih kode AB. Ini namanya asobah bil ghair, tidak ada anak laki-laki. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Harta warisannya adalah 400 juta. Maka lihat, suami mendapatkan 1/4, 4 kali 1/4 sama dengan 1, sisanya berapa? 3. 3 ini bisa langsung dibagikan karena jatahnya cucu laki-laki itu kan 2 bagian. Sedangkan cucu perempuan dia mendapatkan 1 bagian. Maka sudah bisa dibagi. 3 ini 2 untuk cucu laki-laki, 1 untuk cucu perempuan. Maka silahkan langsung dibagikan. Suami 1/4 kali 400 juta sama dengan 100 juta. Cucu laki-laki mendapatkan 200 juta dan cucu perempuan mendapatkan 100 juta. Lalu yang kedua, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Harta warisannya adalah 240 juta. Toib, di sini ada yang akan dibagikan ya. Inkisar, lihat. Istri mendapatkan 1/8, maka kita tulislah 8 sebagai aslul masalah. 8 kali 1/8 sama dengan 1, sisanya 7. 7 ini nggak bisa dibagikan karena apa? Cucu laki-laki jatahnya 2 bagian, cucu perempuan jatahnya 1 bagian. 7 dibagi 3 tidak bisa. Maka kali berapa? Kalikan 3. 3 kali 8 24. 3 kali 1 sama dengan 3, atau 24 dikali 1/8 sama dengan 3. Sisanya berapa? 24 dikurang 3 sama dengan 21. Maka 21 ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing bagian mendapatkan 7. Maka untuk cucu laki-laki 14, untuk cucu perempuan sama dengan 7. Karena yang ditinggalkan hartanya 240 juta, istri mendapatkan 3/24 dikali 240 juta sama dengan 30 juta, cucu laki-laki 110 juta dan cucu perempuan mendapatkan 70 juta. Taib, yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Harta warisannya adalah 250 juta. Taib, cucu laki-laki jangan sampai lupa, dia ini 2 bagian daripada wanita. Ini juga 2 bagian daripada wanita. Cucu perempuan 1 bagian kalau ketemu dengan cucu laki-laki. Maka totalkan 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Simpan asul masalahnya 5. Bagikan masing-masing saham. Anak laki-laki, cucu laki-laki 2 saham, cucu perempuan, cucu laki-laki yang kedua 2 saham, sedangkan cucu perempuan 1 saham. Maka lihat, kalikanlah 2/5 dikali 250 juta sama dengan 100 juta. Cucu laki-laki yang kedua 100 juta juga, sedangkan cucu perempuan 250 juta. Jadi pas, perempuan akan mendapatkan setengahnya daripada bagian laki-laki. Baik, sekarang ini pembahasan yang terakhir, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kondisi pembagian cucu perempuan. Cucu perempuan ini lihat, ada mahjub, terhalang, kasih kodenya mim, ada 1/2, ada 2/3, ada 1/6, ada asobah binafsih dan asobah bil ghair. Dalilnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kana wahidatan falahan nis. Jadi Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Memang pada ayat ini dijelaskan tentang anak perempuan, tetapi ini pun berlaku dengan cucu perempuan. Taib. Dalil yang lain, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang perempuan. Maka dia pun menjawab, anak perempuan mendapatkan separuh atau setengah, saudara perempuan mendapatkan separuh. Dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud
niscaya dia akan sepakat denganku. Maka Ibnu Mas'ud ketika dia ditanya dan diberi kabar tentang ucapan Abu Musa, maka ia berkata, kalau begitu aku telah tersesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya akan memutuskan masalah ini dengan ketetapan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Putri akan mendapatkan setengah, putra mendapatkan seperenam. Maksudnya putri-putra ini apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai pelengkap 2/3. Nanti insya Allah ketika masuk pembahasan 1/6 kita akan lebih detail lagi. Dan sisanya bagi saudara perempuan. Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Maka ia berkata, janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini berada di tengah kalian. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah mahjub atau terhalang. Cucu perempuan ini terhalang oleh anak laki-laki dan jamak dari anak perempuan. Jangan sampai lupa, jamak ini adalah 2 atau lebih, ya. Anak laki-laki dan jamak dari anak perempuan. Ini yang akan menghalangi cucu perempuan. Lihat ilustrasinya. Cucu mendapatkan mahjub cucu perempuan apabila ada anak laki-laki dan ada anak perempuan yang mendapatkan 2/3, ya. Lihat, seorang anak wafat, laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Harta warisannya 800 juta. Lihat, istri mendapatkan 1/8, anak laki-laki mendapatkan sisanya, sedangkan cucu perempuan dia terhalang. Bagiannya lihat, 1/8 kali 800 juta sama dengan 100 juta. Sisanya untuk anak laki-laki 700 juta. Taib, seorang wanita wafat meninggalkan 2 anak perempuan, seorang cucu perempuan dan paman kandung. Harta warisannya adalah 600 juta. Maka lihat, 2 anak perempuan dia mendapatkan 2/3, cucu perempuan dia mendapatkan mahjub atau terhalang. Kenapa? Karena ada jamak dari anak perempuan. Sedangkan paman kandung ia mendapatkan asobah atau sisa. Maka lihat, 2/3 kita simpan, asul masalahnya 3 kali 2/3 sama dengan 2, sisanya adalah 1, jadi pas 3. Lihat bagiannya, anak perempuan ini sudah bisa kita bagikan masing-masing 1 bagian. Anak perempuan 1/3 kali 600 juta sama dengan 200 juta. Begitu juga anak perempuan yang kedua mendapatkan 200 juta dan paman kandung mendapatkan 200 juta. Sedangkan cucu perempuan dia tidak mendapatkan apa-apa karena terhalangi oleh adanya 2 anak perempuan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan 1/2 untuk cucu perempuan. Syaratnya adalah apabila ia sendiri. Jadi mutlak cucu perempuan kalau dia sendiri dia akan mendapatkan 1/2. Syarat yang kedua, apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, cucu laki-laki si mayit. Yang ketiga, tidak ada anak laki-laki dan perempuan. Jadi jangan sampai ada anak laki-laki dan perempuan, ya. Dia mendapatkan 1/2. Lihat ilustrasinya. Tidak ada cucu perempuan mendapatkan 1/2, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Baik, kasus-kasus atau studi kasusnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang cucu perempuan dan keponakan laki-laki kandung. Harta warisan yang ditinggalkan adalah 400 juta. Maka lihat bagian istri 1/8 karena ada far'ul waris. Siapa dia? Cucu perempuan. Cucu perempuan mendapatkan 1/2. Kenapa? Pertama, dia sendiri, tidak ada muasibnya atau saudaranya atau anak pamannya. Tidak ada yang menghalangi dia. Yang menghalangi dia adalah anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Asobah didapatkan oleh keponakan laki-laki kandung. Maka lihat 8 dan 2 asul masalahnya adalah 8. Yang bisa membagi 8 dan 2 adalah angka 8. 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 dikali 1/2 sama dengan 4.
dan sisanya untuk keponakan laki-laki kandung adalah 3. Lihat bagiannya. Istri 1/8 kali 400 juta sama dengan 50 juta. Cucu perempuan 4/8 dikali 400 juta sama dengan 200 juta, dan sisanya untuk keponakan laki-laki kandung adalah 150 juta. Baik. Yang selanjutnya studi kasus seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang cucu perempuan dan seorang paman kandung. Maka bagiannya suami adalah 1/4 karena ada far'ul waris. Cucu mendapatkan 1/2 karena sendiri, tidak ada muasibnya atau yang menjadikan dia asobah, tidak ada yang menghalangi. Paman mendapatkan asobah karena tidak ada yang menghalangi. Lihat bagiannya. 4/2 dari penyebut suami dan cucu perempuan yang bisa membagi keduanya adalah 4. 4 kali 1/4 1, 4 kali 1/2 sama dengan 2, sedangkan sisanya adalah 1. Maka lihat, suami dapat 1/4 kali 400 juta sama dengan 100 juta. Cucu perempuan mendapatkan 200 juta dan paman kandung mendapatkan 100 juta. Baik, yang selanjutnya. Cucu perempuan dia mendapatkan 2/3. Syaratnya apa? Yang pertama, apabila jamak 2 atau lebih. Yang selanjutnya, apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, cucu laki-laki si mayit. Apabila tidak ada anak laki-laki dan perempuan, itu syaratnya. Jadi kalau 1/2 dia sendiri, kalau 2/3 dia 2 atau lebih. Baik, studi kasusnya. Seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, 2 cucu perempuan dan saudara laki-laki kandung. Istri mendapatkan 1/8. Cucu perempuan 2 mendapatkan 2/3, maka 3 dengan 8 yang bisa membagi keduanya adalah angka 24. Maka simpanlah asul masalah 24. 24 kali 1/8 sama dengan 3, 24 kali 2/3 sama dengan 16. Sisanya adalah 5. 16 bisa langsung dibagikan untuk 2 anak cucu perempuan, masing-masing mendapatkan 8 saham. Maka langsung bagikan 3/24 dikali 240 juta, 30 juta untuk istri, cucu perempuan 80 juta, cucu perempuan yang kedua 80 juta, dan saudara laki-laki kandung yang mendapatkan sisa mendapatkan 50 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, 2 cucu perempuan dan seorang sepupu laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 120 juta. Lihat, 1/4 untuk suami karena ada far'ul waris. Siapa dia? Cucu perempuan. Lalu cucu perempuan 2 orang mendapatkan 2/3. Sedangkan sepupu laki-laki kandung dia mendapatkan asobah. Lihat, 4 dan 3 yang bisa membagi keduanya adalah 12. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 2/3 sama dengan 8. Maka 8 ini bisa langsung dibagikan untuk masing-masing anak perempuan. Masing-masing mendapatkan 4 saham. 4 saham. Lalu sepupu laki-laki kandung dia mendapatkan sisa karena tidak ada yang menghalangi. Toib sisanya adalah 1. Langsung bisa dibagi. 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Cucu perempuan masing-masing mendapatkan 40 juta dan sisanya untuk sepupu laki-laki kandung adalah 10 juta. Baik. Yang selanjutnya adalah cucu perempuan dia mendapatkan 1/6 apabila sendiri atau jamak. Jadi mau dia sendiri atau jamak, cucu perempuan ini dia akan mendapatkan 1/6. Ini salah satu syaratnya. Yang kedua, apabila ia tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, yakni atau cucu laki-laki si mayit. Yang selanjutnya apabila bersama seorang anak perempuan. Jadi dia mendapatkan 1/6 apabila ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2 sebagai penyempurna 2/3. Karena 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Lalu syarat selanjutnya apabila tidak ada yang menghalanginya.
Siapa yang menghalangi dia? Yang menghalangi cucu perempuan adalah anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Baik. Ilustrasinya lihat, cucu perempuan dia mendapatkan 1/6 apabila ketemu dengan anak perempuan kandung yang mendapatkan 1/2. Lihat studi kasusnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan keponakan laki-laki kandung, harta warisannya 300 juta. Anak perempuan itu dia mendapatkan 1/2, cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada anak perempuan, ya. Syaratnya lihat, tidak ada yang menjadikan dia asobah atau muasibnya bersama 1 anak perempuan dan tidak ada yang menghalangi dia. Keponakan laki-laki kandung mendapatkan asobah, alasannya tidak ada yang menghalanginya. Baik. 2 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. 6 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka lihat hasilnya ikhwan yang dirahmati Allah. Anak perempuan dia mendapatkan 3/6, cucu perempuan mendapatkan 1/6, keponakan laki-laki mendapatkan 2/6. Dikali 300 juta, anak perempuan mendapatkan 150 juta, cucu perempuan mendapatkan 50 juta dan keponakan laki-laki kandung mendapatkan 100 juta. Jadi semuanya totalnya sama 300 juta. Baik, studi kasus berikutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan paman kandung. Warisannya adalah 1,2 M. Jadi 1.200.000.000, 1,2 M. Lihat, suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Istri mendapatkan 1/2. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 karena ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2 dan paman kandung mendapatkan asobah karena tidak ada yang menghalangi dia. Lihat, 4, 2 dan 6. Yang bisa membagi penyebut dari 4, 2 dan 6 adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3. 12 kali 1/2 sama dengan 6. 12 kali 1/6 sama dengan 2. Maka lihat sisanya, 12 dikurang 3 dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 1. Maka kita berikan untuk paman kandung. Lihat pembagiannya, suami 3/12 dikali 1,2 M sama dengan 300 juta. 300 juta untuk suami. Untuk anak perempuan 6/12 dikali 1,2 M sama dengan 600 juta. Cucu perempuan pun begitu, 2 kali per 12 dikali 1,2 M sama dengan 200 juta. Sedangkan paman kandung 1/12 dikali 1,2 M sama dengan 100 juta. Baik, ini yang terakhir ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan terakhir. Baik. Asobah bil ghair. Jadi cucu perempuan akan mendapatkan asobah bil ghair, baik dia itu sendiri atau jamak. Yang pertama syaratnya apabila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya atau cucu laki-laki si mayit. Yang kedua, apabila tidak ada yang menghalanginya. Baik, ilustrasinya lihat, cucu perempuan akan mendapatkan AB asobah bil ghair dengan cucu laki-laki. Yang selanjutnya lihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, studi kasusnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami, meninggalkan seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Harta warisannya adalah 400 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Cucu laki-laki, lihat, dia ini 2 bagian. Sedangkan cucu perempuan dia merupakan 1 bagian. Lihat, 4 kali 1/4 sama dengan 1, sisanya 3. 3 ini bisa langsung dibagikan untuk cucu laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena cucu perempuan itu dia 1 bagian. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka langsung serahkan untuk cucu laki-laki 2 bagian, cucu perempuan 1 bagian. Taib, suami 1/4 dikali 400 juta, 100 juta.
Cucu laki-laki 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan untuk cucu perempuan 1/4 dikali 400 juta, hasilnya adalah 100 juta. Baik. Yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang cucu laki-laki dan cucu perempuan. Harta warisannya adalah 200 juta. Maka lihat, cucu laki-laki ini jangan lupa 2 bagian. Cucu perempuan pun dapat 1 bagian dan 1 bagian. Maka totalnya adalah 4. Maka simpanlah asul masalah 4. Kasih untuk cucu laki-laki 2 saham, cucu perempuan 1, dan cucu perempuan yang lainnya 1. Maka 2/4 dikali, maaf ini kurang 1 huruf ya, 200 juta maksudnya. Ya, nanti kita betulkan. 2/4 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Cucu perempuan 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Baik. Ikhwan wa akhwati rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian-bagian tadi yang sudah kita jelaskan, mulai dari kondisi istri, kondisi suami, kondisi anak laki-laki, kondisi anak perempuan, kondisi cucu laki-laki dan cucu perempuan. Jadi kondisi-kondisi ini sudah kita jelaskan. Insya Allah slide atau PDF yang kami bagikan insya Allah itu cukup jelas. Cuma mungkin ada beberapa tadi yang kurang, seperti kurang 0. Harusnya tulisannya itu 200 juta malah ditulis 20 juta. Insya Allah itu kesalahan sedikit, tinggal nanti bisa dibetulkan. Insya Allah nanti ada kesempatan kami akan betulkan PDF-nya tersebut ya. Jadi bagian-bagian tersebut ini merupakan bagian untuk pemula ya. Jadi kuasai terlebih dahulu bagian-bagian suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kalau misalnya di awal ini sudah bisa memahami, insya Allah akan lebih mudah lagi untuk memahaminya ya. Jadi ini yang paling utama, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan nanti diulang kembali, silahkan dipelajari kembali, silahkan dicek kembali dalilnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma taraktum. Kenapa misalnya dia mendapatkan setengah? Karena si perempuan, si istri tidak meninggalkan anak. Apabila meninggalkan anak, maka jatahnya suami mendapatkan 1/4. Tapi ikhwan wa akhwati, silahkan anak kasih waktu 10 menit bagi yang mau bertanya, atau kalau misalnya tidak bisa silahkan di DM di pesan Facebook, atau bagi peserta bedah ilmu waris bersama saya silahkan tanyakan langsung di grup khusus ikhwan dan khusus akhwat. Silahkan kalau ada yang menanyakan tentang perihal apa yang tadi kami jelaskan mengenai kondisi bagian istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Taib. Ini sangat penting ketika kita menguasai bagian-bagian ahli waris. Jadi tujuan untuk pemula yang insya Allah kurang lebih 6-8 kali pertemuan kita akan bahas. Ini membahas tentang bagian ahli waris semua yang 25. Jadi ahli waris ini ada 25, 15 dari golongan laki-laki dan 10 dari golongan perempuan. Tidak lebih, tidak kurang, hanya 25 saja. Maka pada pemula ini insya Allah kita akan menguasai bagian-bagian jatah-jatah bagi 25 ahli waris ini. Setelah kita selesai membahasnya, baru nanti kita akan bertahap melangkah pada pembahasan-pembahasan. Misalnya saya kasih contoh, ada pembahasan tentang hak waris orang hilang, atau hak waris
banci, atau hak waris anak yang sedang dikandung. Maka ini permasalahan yang dijelaskan dalam ilmu faraid. Tetapi yang lebih utama, wajib terlebih dahulu kita menguasai bagian-bagian yang 25 orang tersebut. Bahkan yang sering terjadi di masyarakat sekarang ini namanya permasalahan munasahot. Munasahot ini ada ahli waris yang dia meninggal sebelum dibagikannya harta warisan, dan ini mungkin hampir setiap keluarga merasakan, hampir setiap keluarga mengalaminya. Ada harta-harta dari neneknya, ada harta-harta dari kakeknya, bahkan ibu dan bapaknya sudah meninggal sebelum dibagikannya harta tersebut. Taib ikhwan wa akhwati, mungkin ana cukupkan sekian karena sudah bentar lagi akan azan subuh di sini dan akan persiapan juga ananya. Silahkan kalau bagi yang mau bertanya ditanyakan melalui pesan di Facebook, atau bagi peserta daurah silahkan tanyakan langsung di grup ya, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Ini aja mungkin yang bisa ana sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang pribadi ana sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.